Tambah sakit. Hah? Tambah sakit. Tambah sakit, berarti suaminya ada ilmu. Sebentar, Ibu Nikmah mau doain ilmunya suami jika ilmu tersebut marah sama Ibu Nikmah, mau? Didoain, ya Allah jika ada ilmu suami saya yang marah kepada saya, aku mohon ampuni kemarahan ilmu suami saya kepada saya. Seperti itu, mau? Ikhlas? Ikhlas. Ingat-ingat ya. Udah suaminya nemenin Bu, insya Allah. Sampai kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Iya. Kita lanjut Ustaz. Ya. Wah jadi sedih ya. Mbak mau? Coba monggo berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryani dari Bekasi, Ustaz. Siapa namanya? Nuryani. Nuryani. Iya, Bu Nuryani umur berapa? 28. 28. Sudah menikah? Udah. Ini suaminya? Ya. Boleh, dampingin. Kenapa Bu Nuryani? Ini Pak, sekarang berat kepalanya. Kepala juga? Kiri kanan? Belakang? Ini Depan? kiri. Kadang di Coba leher berat. mana saja ini? Iya, sebelah sini. Ke belakang juga, leher juga. Terus? Ke sini di atas. Di atas? Dari tahun 2008-an 2008. kurang lebih. Menikah dari tahun berapa? 9. 2009. Jadi sudah tahu dari 2008 selalu sakit kepala. Selain kepala sakit apa lagi? Di perut. Perut. Ya. Di perut sebelah sini. Terus itu. Sudah diperiksa? Udah. Tanya mah. Udah diobatin? Udah. Tapi Kemana? kenapa? Kalau berobat udah ke mana-mana, udah ditunggu dokter yang dikatakan tadi orang pintar tadi ya. Pokoknya kalau di Indonesia orang pintar itu harus nomor 1 katanya. Udah semua udah dicobain. Iya. Ustaz gitu. Ya apapun pokoknya mah gitu ya. Terus ini kayak susah ngapa-ngapain gitu. Maksudnya? Males. Bawaannya tuh males ngapa-ngapain. Di rumah juga males nggak mau. Tapi ibadah lancar? Itu dia. Maksudnya? Ibadah juga. Sholat? Iya. Males? Gak pernah sholat ini? Sholat. Tapi kayak ngambang gitu. Oh harus paksain gitu baru beres-beres rumah? Iya. Enggak juga? Sama. Malas gitu? Dulu enggak? Gimana ya Pak? Dulu ya sama gitu. Maksudnya gini. Udah karakternya malas atau gimana ini? Kayak sering ngelamun gitu. Ngelamun tiba-tiba ya. Tiba-tiba ngelamun aja gitu. Oh gitu. Punya banyak temen enggak? Enggak. Enggak. Dari dulu menyendiri? Iya. Jadi kalau ada masalah sendiri. Sendiri. Apa-apa sendiri. Udah punya anak? Udah. Anak tapi Nah suka. itu berdua itu. Anak suka diajak ngobrol gitu juga tapi kan? Jarang juga. Karena larinya ke ngelamun gitu. Oh, anak umur berapa? 8. Kelas 3. Satu orang kelas 3 SD. Jarang ngajak ngobrol juga karena hobinya ngelamun gitu Pak. Iya. Coba ngobrol sama bapaknya. Jadi sehari-hari ngelamun dia. Ya kalau nggak ditegor ya nggak. Diem aja? Iya diem aja. Tapi kalau lagi normal ya biasa. Gitu. Susah sosialisasi sama tetangga Terus, apalagi ya. Kalau ngomong juga kadang-kadang nggak sesuai yang di pikirannya gitu. Kalau dikeluarin itu beda. Kayak nggak fokus gitu. Jadi nggak fokus. Yang mau diomongin ini tapi keluarnya bukan. Tuh, oke. Selain itu, udah. Karena ibu mikirin ibu kali. Kenapa ibu? Nah itu betul itu. Sakit juga sama. Sampai sekarang masih Sakitnya sakit. udah lama. Ngerasa dosa ke ibu gitu, gak bisa. Enggak. Gimana ya? Kasihan gitu. Sakit apa ibunya? Gitu nggak mau keluar. Sama? Malu sama orang. Oh ibu gitu. juga gitu. Malu sama orang. Nah, Tapi anaknya gitu juga nggak sekarang? Iya. Gitu juga. Ya karena contohnya seperti itu. Turun temurun. Turun temurun males. Males dan malu. Males malu. Jadi kayak tanyain kenapa nggak kerja, malu. Enak aja jadi istri kayak gitu. Iya. Monggo.
kurang Ya tertutup gitu. iya. Mbak siapa Nuryani. Mbak Nuryani. Memang kalau sudah orang yang agak introvert itu biasanya sudah mulai gampang dipengaruhi oleh makhluk lain sih sebenarnya. Kayak nurut aja gitu mau ngapain. Jadi nggak bisa Suka ada yang ngontrolin. bisikin gitu nggak? Enggak, kalau Enggak, bisikin tapi ya. mah iya. Cuman kayak waktu berapa hari ke belakang kayak ada dajal gitu di pikiran tapi enggak bukan bisikin tapi pas lihat Tapi Ustaz di Danu sini. jangan-jangan gitu. Oh, jangan bilang dajal, saya takut. Enggak Ustaz. Iyalah. Oke. Kan Nabi Isa belum turun. Ya, anak buahnya kali ya. Nah, anak buahnya lah, ya, agak pede dikit saya kayaknya. Oke. Gak nyaman sama diri sendiri saya nggak tahu Ya. kayak gimana ya maksudnya saya itu yang mana gitu yang Ngambang sebenarnya gitu. yang sebenarnya Oh, diri iya. saya tuh yang mana gitu susah percaya dirinya gitu. Oke. Oke. Kita bantu doa, mau ya? Ya Mbak Nuryani, aminkan doa saya. Oh Ibu jangan ketawa dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tadi katanya berdiri itu suka kayak mau jatuh, kok sekarang gimana? Lebih Gimana jejak sekarang kepalanya Ibu? perasaannya juga. Alhamdulillah udah mendingan. Mendingan ya. Udah mendingan ya. Lebih sadar lagi ya. Iya, insya Allah. Karena dia kayaknya kayak kita bangun tidur gitu kelajangan kayak gitu. Tapi dia sepanjang hari, sepanjang waktu mungkin Iya, seperti kalau itu ya. sholat juga iya. Iya. Bisa Sekarang dibayangkan. rasanya gimana? Badan gimana? Sakit di perut tadi gimana? Nggak ada. Nggak ada, ringan. Ini kadang ada, kadang enggak gitu. Sekarang lagi nggak ada, alhamdulillah ya. Iya. Yaudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mengganggu lagi dan juga tambah semangat ya. Iya, insya Dan Allah. diniatkan untuk ibadah semuanya ngelayanin suami, diniatkan ibadah ada pahalanya juga ya. Iya. Terima kasih Ibu Nur. Dan tadi Bu Sri juga di sana bereaksi kembali. Iya. Ya, dan ini bisa terus juga karena Iya, ini akan bereaksi keluar proses terus. ya. Heeh. Nanti semakin ikhlas semakin gampang keluarnya. Iya. Ikhlas, insya Allah Dan bisa. tidak hanya Bu Sri, yang lainnya juga kalau berdoa ikut Iya. khusyuk berdoanya juga ya. Wah belakang yang jilbab hijau khusyuk semua dari tadi. Usuk Sampai sampai merem-merem sampai jatuh-jatuh gitu ya. saking khusyuknya. Saking usuknya. Yang lain udah amin gini dia masih gini aja. Jadi aminnya gini. Amin. Coba kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutkan lagi nih. Ibu yang bentar, yang ini dulu. Sini Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rehmah. Sebentar, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Rehmah dari Limbangan, Garut. Ibu Rohimat dari Garut, Ya, Garut Garut. ya. Kenapa Ya Ibu? mau itu saya punya penyakit. Dari udah berapa tahun lama, udah lama. Saya pegang aja. Sakit apa Ibu? Maksudnya saya cuman ini aja nggak sakit nggak apa-apa ini Pak. Cuman kalau mau sembahyang susah gitu. Kalau mau sholat susah. Susah. Susahnya tuh susah gimana? Baca-baca nggak bisa aja. Kayak susah. Nih, anaknya mau duduk atau mau di sini? Duduk aja katanya. Sok atuh. Udah. Jadi Ibu Rohimah, Ya. kalau mau sholat kenapa? Sembahyang susah bisa baca. Gitu. Sholat, dan sembahyang ngomong sholat aja lah. Sholat. Heeh. Ibu sholat dari kecil suka. Ya suka dulu. Bisa, biasa. bacaan lancar. lancar. Terus sekarang Cuman tiba-tiba tiba-tiba ya udah punya anak kan banyak. anak berapa? 8. 8. Wih, Terus alhamdulillah. alhamdulillah. Semua ada. Ya udah ya sekarang ini punya anak saya jadi punya penyakit ini gitu. Coba ya, kita ngobrol dengan adiknya saja boleh? Ya, coba sini. Adiknya sini. Maaf, adiknya Bu Rohimah. Iya. Emang ngomongnya seperti ini? Iya dia sekarang ini gitu. Dulunya mah enggak. Dia itu Pak udah lama. Udah ada hampir kurang lebih 30 tahunan lah dia itu. Dulu enggak. Jadi kalau setiap sholat itu jadi suka berdebar gitu. Bacaan sholat itu sering lama gitu. Pokoknya kalau mau sholat itu sekitar 1 jaman. Sholat sama wudhu lama. Ya sampai seperempat. Iya. Paling cepat seperempat Kalau jam. berdoa itu lama gitu. Katanya jadi enggak gimana sih?
Sekarang kayak bicara aja kan. Bicara juga Ngejak gitu. tata gitu-gitu. Kayak sholat juga. Tapi kalau misalnya nggak lagi sholat, baca-baca doa itu lancar. Kalau pas waktu sholat banyak gitu-gitu lama gitu. Blebot Mau gitu ya? baca bismillah. Iya. Blebot gitu ya? Mau baca gitu lama. Pokoknya kalau mau ngomong tuh lama. Bolak-balik aja berapa kali. Bolak-balik, Iya, bolak-balik. terus kalau mau wudhu, ambil wudhu juga gitu lama. Mainin air aja gitu. Iya Ibu. Mainin air. Kenapa pas udah main air kenapa? Kok mainin air sih? Hatinya nggak pas itu. Jadi mereka hatinya nggak pas baca itu asapkannya salah aja gitu. Was-was. Jadi gini, aduh asa belum, aduh ulang lagi gitu Lagi ya. sholat tuh nggak mantep gitu. Dulu sih enggak gitu. Dulu enggak. Pas parah-parahnya sekitar 10 tahunan lah. Oh 10 tahun, Iya. ini maju lagi 10 tahun gitu ya. Untung 10 tahun nanti tanyain lagi, ya sekitar 5 tahun lah boleh. Enggak gitu maksudnya udah mulai gitunya sekitar pokoknya lagi punya anak Parah-parahnya. kecil. Parah-parahnya sekitar 10 tahunan gitu. Ya. Oh gitu. Ibu siapa? Rehmah ya? Rehmah. Rehmah. Bu, sebelum sakit seperti ini 30 tahun pada waktu itu ibu umurnya berapa? Saya anggap sakitnya ibu kurang lebih yang begini ini 30 tahunan ya. Berarti ibu waktu itu umur berapa? Sekarang usianya berapa? 57 tahun. 50 berarti sekitar 20-an berarti. tahun ya? Ya 20-an tahun ya. 25 lah ya. kita hitung ya. Nah sekarang saya mau tanya nih Bu. Pada waktu itu ibu kalau ada orang beribadah kadang-kadang yang beribadah kemudian sering agak-agak ngejekin nggak sih? Dulu waktu itu. Ngajakin gimana tuh? Ngejekin ya alim tuh sholat. Padahal ya sholat sendiri sih. Ini umpamanya saya tanya. Ya kalau sudah sama temen-temennya gitu. Alim tuh sholat gitu. Dulu maksud Ingat saya. nggak? Ya, saya yang semayang di itu ya terserah. Ibu jangan mundur-mundur. saya Ibu udah gini. mundur-mundur ngapain? Itu masing-masing Mei. orang enggak, saya enggak lihat masa bicara gitu sembahyang di itu. Yang ngomongin orang enggak kan, masa sembahyang di jelek-jelekin. Dulu kalau ada orang ngaji juga, alim-alim nih ngaji nih gitu. Cie ngaji. Iya, Ngaji. gitu-gitu nggak? Nah gitu-gitu. Kecuali kalau suami saya itu memang ini. Apa? Begitu kalau sama suami suaminya? Sama suka apa tuh berangkat. Ibu mundur-mundur. Ibu nanti mundur-mundur saya jatuh. ngapain? Saya suka sering berangkat gitu, Pak. Makin mundur segitu. Bu, Kayak kalau mancing ibu- ikan saya Bu. Iya. Bu, kalau ibu mundur-mundur aku tuh nggak denger. Ini nggak denger nih loh. Coba diem, halo. Biar Ibu, kedengeran saya tanya masih punya suami nggak sih? Ya masih. Oh masih. Iya. Saya tanya dulu yang sering diejek suaminya. Dulu waktu masih muda maksudnya. Lupa tampaknya Ustaz. Lupa kayaknya ya. Ngomong aja juga lupa. Ya alhamdulillah masih sayang sama suami udah alhamdulillah aja deh Bu. Ya. Karena biasanya seperti ini, kasus-kasus seperti ini biasanya nih itu agak ngeremehin orang lain. Biasanya guru, agama orang lain diremehin. Maksudnya agama saudara kita sendiri diremehin gitu loh. Mamanya ngejek, ngaji nih biar kelihatan alim. Gitu awalnya. Walaupun dalam hati. Dalam hati bisa Atau diucapin diucapin juga. bisa aja itu sebenarnya maksudnya bercanda. Maksudnya bercanda, ngerti saya. Tapi kalau itu keseringan akhirnya menjadi ledekan beneran gitu loh. Nah akhirnya itulah yang dipilih oleh Allah Ta'ala bahwa dia merasa agamanya lebih hebat daripada orang lain. Nah kalau agama lebih hebat daripada orang lain biasanya nih orang tersebut, nah jadi nggak cuma Ibu Rehmah aja, orang yang tersebut biasanya ambil air wudhunya lama. Dia merasa kotor. Nah seperti itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Kalau ibu bisa diciprat-cipratin begini kayak mandi gitu mamanya. Ya sudah ibu doa aja deh ya. Ibu Rehmah namanya ya. Aminkan doa saya Bu ya. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Kumaha Ibu? Ya. Mudah-mudahan ya sholatnya lebih rajin. Tidak usah berlebihan. Ya. Sampai lancar sembahyang. Amin, amin. Nuhun. Ya, kasih Pak Dasi. Sama-sama nggak Udah capek apa-apa. saya Pak Saat. Apa? Ya udah capek sembahyang itu, capek benar gitu. Apa? Capek sembayangnya capek. Oh iya mudah-mudahan dikasih Allah kesembuhan ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sok, mangga.
Hatur nuhun. Masih ada waktu Ustaz buat satu lagi? Boleh ya. Masih bisa? Insya Allah. Oke, masih bisa satu lagi. Mungkin Ibu aja, yuk. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nikmah, Pak Ustadz. Siapa? Nikmah. Nikmah, lebih dekat. Saya asal kota Kediri, Jatim. Apa? Kediri. Oh, Kediri. Bu Nikmah dari Kediri. Iya. Keluhan saya sejak kecil saya pilek. Terus ini kepala sampai sini yang Sejak kecil pilek terus-terusan dia berhenti gak sembuh. Enggak. Ingusan terus gitu. Iya, sama. Terus Iya. kepala sakit. Ini. Dari kecil juga. Atau dewasa waktu itu. Heeh. Bu, mic-nya digini. Setelah Bu. menikah. Oh, setelah menikah, yang sini kepalanya sampai- pusing sampai iya. punggung. Ya sampai punggung yang sini sakit Waktu sekali. Pak menikah Ustadz. sama suaminya cocok nggak waktu itu? Ya beneran. Enggak cocok. Udah berapa lama menikah? Sudah 22 tahun. 20, gak cocok Tapi nggak aja cocok 22 ya? tahun. Punya anak berapa? 4. Enggak cocok aja 4 anak. Itu nggak cocok aja punya 4. Gimana kau cocok loh? 12. Suaminya ada enggak? Nggak ikut. Enggak ikut karena enggak cocok. Bukan. Enggak mau cocok gimana tuh? diajak. Bukan maksudnya pilihan orang tua. Oh pilihan orang tua, Iya. manut wae. Makanya udah tapi bisa, sebenarnya bisa ditebak. Setelah menikah, pusing sampai punggung, langsung. Nggak cocok nggak sama suaminya, langsung begitu saya. Nggak cocok, lah kan langsung bilang. Jujur itu berarti. Tapi alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah Walaupun sudah pilihan orang tua tepat. dijalani saja. Iya. Langgeng. Langgeng, Iya. alhamdulillah. Berarti sekarang masih nih kepalanya nggak enak, masih nih. Nggak enak yang di Leher itu ya. belakang tuh sakit sekali sama yang di sini. Mhm. Yang bikin gak cocok apa sih sebetulnya? Ibu punya yang lain sebelumnya? Ya. Jangan ngomong di sini. Udah, tapi kan memang jodohnya dengan suami yang sekarang. Sama kalau sholat itu Pak Ustadz, Iya. itu kayak ada yang bisikin kayak Allah itu nggak ada gitu. Aduh, wah ini lagi. Iya, itu. Ya tiap hari sholat, Astagfirullahaladzim. cuman kayak ada yang bilang gitu. Ya oke, sekarang saya tanya sekali lagi nih, Ibu Nikmah. Sebenarnya Ibu Nikmah kan memang nggak kurang cocok sama suami nih. Sebenarnya satu kali jawaban, Ibu Nikmah jengkel nggak sama salah satu orang tuanya yang milihin? Ayo Iya, jujur. Iya sama Bapak. Nah, jengkel yang terus-menerus itulah Dajjal akhirnya masuk. Jadi bisikin yang Allah itu nggak ada. Berani dia seperti itu. Ya Allah. Padahal Makanya. dalam sholat Iya, ya tiap hari sholat cuma. ada yang bisa Kayak- Allah tuh nggak ada, Allah nggak ada gitu. Iya. Terus kalau lagi di jalan gitu ya, kamu akan mati, kamu mau apa? Nanti ketabrak ketabrak bus, ketabrak apa gitu. Mau ketabrak bus. Nah ini saya tambahin lagi, udah jengkel sama bapaknya. Beliau dulu waktu dinikahin putus asa. Bener? Iya. No, bener. Nggak boleh putus asa. Makanya putus asa ini jengkel sama orang tua, masuklah Dajjal. Kalau udah putus asa dia memang, ya namanya dijodohin gimana sih ya? Pernah juga minta doa, minta mati. Wah Allah ya Doa Rabbi. minta mati maksudnya? Iya, kayak Udah sini deh, dicekek aja mau sekarang. Doa sama kayak Allah hidup. gitu, ya Allah aku mau mati gitu. Iya, kayak hidup tuh kayak susah gitu saya. Kayak susah. Maksudnya banyak masalah gitu. Banyak masalah. Maksudnya masalah sama siapa nih? Ya yang ibu sakit, yang masalah sama Berasanya. suami gitu ya. Masalahnya ada lagi, ada Oh, lagi. ada lagi, ada Lalu aku mati aja gitu. Iya, sama suami kan nggak pernah ini ya berantem aja gitu. Selama 22 tahun. Iya, cuman nggak pernah rame, cuma diem-dieman. Oh. Tapi bisa ada anak ya? Bercanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tapi jadi Nyolek maksudnya. siapa tuh? Iya. Itu yang 4 itu nyolek dulu maksudnya. Noel. Ting ting. Gitu. Ya, tapi kesiksa Aduh, juga pasti ya. doanya dulu itu mohon sama Allah, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang sabar ya Allah gitu. Iya. Bener ya doanya dulu gitu ya?
Dulu belum kenal Pak Ustadz. Oh jadi ya, belum kenal saya. Kalau kenal sama saya nanti jadinya. Aduh, Ibu, jangan dong ya. Ya sudah nggak apa-apa. Makanya kalau doa sabar, ujiannya banyak. Doa itu ya Allah jadikan aku orang sabar. Sabar itu nilai. Nah, kalau sudah minta sabar, makanya di sini, oh ini kayaknya doanya minta sabar nih dulu. Nah, kalau minta sabar berarti dia akan diuji dengan banyak sekali ragam ujian yang pusing. Makanya pada waktu Supaya dapat nilai sabar. supaya dapat nilai sabar ini yang Sesuai dengan diinginkan. doa. Sesuai dengan doa. Jadi doanya harusnya gimana? Ya, mudahkanlah semua kehidupan dunia saya dan akhirat saya. Selesai sudah. Oh. Kalau minta sabar kayak ujian gini grundel akhirnya. Nah, dijodohin sama orang tua grundel. Ya, ada masalah dengan suami jengkel. Kalau udah pusing, masalah nggak selesai, minta mati loh. Itu kan nggak ketemu sama sabarnya itu. Iya, Bukan iya. doa minta sabar itu salah. Nah, ini saya ceritakan doa mohon minta sabar itu doa yang memang tersulit. Sama seperti doa ya Allah jadikan aku seorang yang ikhlas. Aduh ampun. Itu saya aja nggak berani. Karena saya sebagai manusia itu masih punya ya nafsu-nafsu manusia yang harus seperti itu gitu. Paham ya? Jadi ibu doanya diganti mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Jangan minta mohon dimudahkan segala urusan dunia, jangan. Dan akhirat. Paham? Ibu mau saya bantu doa. Sekarang idenya kan berat nih. Saya tanya ya Ibu Nikmah. Maukah Ibu Nikmah ingat benar ini jengkel sama bapak, kemudian jengkel sama suami. Saya meminta Ibu Nikmah nanti pulang dari sini meminta maaf sama ayah, meminta maaf sama suami, ikhlas dan mau menerima keadaan ini karena Allah Ta'ala. Saya tanya, kira-kira mau nggak? Kira-kira, masih kira-kira nih? mau tapi ayahnya sudah meninggal. Nah itu, waduh susah kalau udah meninggal. Ya sudah. Ayah sudah meninggal, dosa Ibu Nikmah masih ada catatannya pada malaikat atid, masih dilaporkan pada Allah Ta'ala. Mohonlah ampunan kepada Allah jika Ibu Nikmah memang dulu benci sama ayah. Ngerti maksud saya? Mohon ampun ya Allah jika dulu waktu aku dinikahkan dengan suamiku yang sekarang ini, aku benci sekali sama ayahku karena aku dijodohkan. Ya Allah jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Amin, ampuni dosa-dosaku pada ayahku. Doa dengan tulus, ingat-ingat beliau dulu, ingat-ingat beliau dulu. Nah itu ikhlas. Kemudian dengan suami, ya Allah jika aku sering berantem dengan suami, karena memang aku sebenarnya pada waktu tidak ingin, aku mohon kepadamu jika itu salah ya Allah, karena dia sudah menjadi suamiku. Jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku pada suamiku, harus. Ya Allah jika aku putus asa, harus mohon ampun. Ya Allah jika aku pernah doa minta mati, aku mohon ampun. Itu nggak boleh doa seperti itu. Jadi nggak cocok. Ibu Nikmah mau? Doa seperti tadi saya ajarkan kurang lebihnya ya. Insya Allah mau. Ikhlas lillahi ta'ala. Mau ketemu sama suami minta maaf. Alhamdulillah amin. Sekarang saya mau tanya. Yang tadi di sini sakit rasanya gimana sekarang? Sekarang setelah ini berjanji sama Allah. Tambah sakit. Tambah sakit. Tambah sakit. Nah, berarti suaminya ada ilmu. Sebentar. Ibu Nikmah mau doain ilmunya suami jika ilmu tersebut marah sama Ibu Nikmah mau didoain. Ya Allah jika ada ilmu suami saya yang marah kepada saya, aku mohon ampuni kemarahan ilmu suami saya kepada saya. Seperti itu. Mau? Ikhlas? Ikhlas. Ingat-ingat ya doanya. Ya Allah jika ada ilmu suami saya yang marah pada saya, aku mohon ampuni kemarahan ilmu suami saya. Satu. Yang kedua, ya Allah jika ada ilmu ayah saya yang marah kepada saya, ini ada dua. Aku mohon ampuni kemarahan ilmu ayah saya kepada saya. Ampuni kemarahan ilmu ayah saya kepada saya. Ingat ya, kemarahan mereka kepada ini. Mau? Mau, insya Allah. Ikhlas doain? Ikhlas, iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang gimana rasanya? Agak mendingan. Gimana? Agak enteng. Agak enteng? Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma gitu Ustaz? Iya. Doa kan begitu. Ya Allah jika ada, mamanya ibu dengerin saya ya. Ya Allah jika ada ilmu dari ayah saya dan ilmu dari suami saya yang marah kepada saya. Aku mohon kepadamu ampunilah kemarahan ilmu ayah saya dan ilmu suami saya kepada saya. Ampunilah kemarahan ilmu ayah saya dan ilmu suami saya yang marah kepada saya. Ampuni
kemarahan mereka ya Allah amin. Ampuni kemarahan mereka ya Allah amin. Ilmunya ngerti, dia mundur. Sekarang gimana sekarang? Enakan sekarang? Alhamdulillah. Cuma begitu. Lah kan doa. Doa itu wujudnya apa? Ya begitu maunya pada Allah itu ya begitu. Sudah ringanan sekarang? Di punggung lebih enteng? Yang sini sakit. Tinggal dikit lagi. Enak? Alhamdulillah. Makanya udah dapat 4 jangan benci. Udah. Memang jodohnya memang dengan yang ini. Berjodoh di dunia. Sekarang sudah enggak, Pak Ustaz. Oh iyalah sekarang sudah enggak. Sudah ngerasain enaknya bersuami ya enggak lah ya. Ibu Nikmah saya bantu doa, ibu-ibu yang lainnya sama. Makanya jangan sering jengkel sama ayah, jangan sering jengkel sama suami. Siapa tahu ayah dan suami punya ilmu nih nyerang nih. Ini nyerang, ilmunya marah nih. Karena Ibu Nikmah jengkel sama beliau. Nah ini ilmu beliau udah keluar. Siapa yang punya ilmu yang hobinya, maaf nih, hobinya biasanya baca, sering baca. Bener ya? Bener, apal. Nenek semua punya ilmu. Punya bacaan gitu ya? Ya semuanya. Nah kan bener, makanya yang baca-bacaan itu ilmu. Jadi ingat bahwa itu ilmu dan ilmu itu tidak bisa kita kendalikan. Dia akan menyerang siapa aja. Mau nyerang anak, dia akan nyerang. Dan itu kalau diobatin oleh saudara-saudara kita yang di rumah sakit belum tentu bisa. Nah kasus ini seperti itu. Paham ya ibu-ibu ya? Walaupun susah tapi paham ya. Paham aja deh. Saya bantu doa. Mau? Alhamdulillah. Ibu-ibu mari aminkan doa saya. Pemirsa di rumah, dimana kalau kasusnya mirip seperti Ibu Nikmah. Aminkan doa saya, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Nikmah, mudah-mudahan makin baik lagi. Bisikan-bisikan yang gak benar itu bisa pudar dan hilang pada akhirnya ya. Mohon Salam buat ampunnya suami seperti dan tadi anak-anak ya, tercinta. Ibu. Mohon maaf juga kepada suami nanti ya. Iya, minta maaf ya. Ya, sekarang Makasih gimana ya. kepalanya, punggungnya? Gimana? Enak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah yang memberikan hidayah. Allah. Makanya mudah-mudahan senantiasa acara kita Siraman Kolbu memberikan hidayah pada yang lain. Amin. Insya Allah. Ya, insya Allah, amin insya Allah. ya. Terima kasih Bu Nikmah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.